Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Demak lolos dari penculikan 2 pria usai pulang sekolah. Modus pelaku menawari korban ponsel baru. Angin puting beliung memporak-porandakan 2 desa di Kabupaten Demak. 70 rumah rusak berat. Minyak kita makin langka di kota Tegal. Pedagang tak kunjung mendapatkan pasokan dari distributor. Kita ke informasi utama, seorang siswi sekolah dasar di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak berhasil lolos dari upaya penculikan setelah melarikan diri. 2 pelaku mencoba menculik korban dengan menawari ponsel saat korban hendak pulang sekolah. Bocah AE berusia 9 tahun masih bisa berkumpul bersama keluarganya di Desa Meranggen, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Ia belum berani kembali ke sekolah karena masih trauma dengan insiden pada hari Selasa. Bocah kelas 4 sekolah dasar ini nyaris diculik 2 pria saat pulang dari sekolah pada Selasa siang. Ibu korban menuturkan, percobaan penculikan terjadi pada pukul 11 siang saat korban hendak pulang sekolah. Tiba-tiba 2 pria yang memarkir mobil di sekitar sekolah memanggilnya. Korban ditawari ponsel namun syaratnya harus mengambil sendiri di mobil pelaku. Beruntung korban masih mengingat pesan kedua orang tuanya agar tidak mudah percaya pada orang asing sehingga menolak tawaran tersebut. Karena ditolak, pelaku berusaha menarik tangan korban, namun korban berhasil melarikan diri. Ibu temennya di samping sekolahan, terus didatangi oleh bapak-bapak 2, pakai masker, pakai topi, jaket hitam. Dia datangi nawarin HP. Dek, mau HP, Dek. Terus kalau mau yuk ambil di mobil, pilih sendiri, ambil sendiri banyak. Bagus-bagus ya Dek ya. Terus Dindanya bilang enggak mau, aku sudah punya HP gitu. Terus dia lari, terus omnya tuh tangannya gini, terus dia lari ke sekolahan lagi sambil nangis. Sempat mau ditarik gitu ya? Iya. Kepolisian sektor Meranggen mendatangi rumah korban untuk menggali sejumlah informasi, terutama ciri-ciri kedua pelaku. Saat ini polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada upaya penculikan terhadap korban. Wah, kita menerima informasi melalui WA yang beredar di masyarakat. Kita perintahkan unit reskrim untuk segera turun ke lapangan, turun target terkait informasi itu apakah betul atau tidak. Tapi kita belum berani menyimpulkan bahwa itu adalah penculikan. Pasca insiden yang nyaris menimpa salah satu siswanya, pihak sekolah memperketat keamanan di lingkungan sekolah. Polisi juga telah mendatangi sekolah untuk meminta keterangan pihak sekolah dan sejumlah saksi. Untuk mencegah anak-anak menjadi korban penculikan, pihak sekolah untuk sementara menutup pintu masuk sekolah selama jam belajar mengajar berlangsung. Selain itu, sekolah akan dipasang CCTV untuk memudahkan pemantauan terhadap aktivitas anak-anak. Pihak sekolah mengimbau orang tua untuk menjemput anak saat pulang sekolah. Sekolah itu menyampaikan untuk hati-hati, terutama kalau seandainya dekat dengan penculik. Itu anak-anak saya suruh yaitu lari secepatnya dan juga mengucapkan minta tolong. Dan samping itu di media lewat grup orang tua maupun siswa juga diberi pengertian masalah menanggulangi penculikan ini. Yang kedua dari persekolahan itu dari bendara rencana mengusulkan tadi saja yaitu di beberapa titik sekolahan mau dipasang CCTV. Kasus percobaan penculikan di wilayah Jawa Tengah selama sepekan terakhir mulai meresahkan. Sebelumnya bocah berusia 11 tahun di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang juga nyaris diculik saat pulang dari toko kelontong dekat rumahnya. Pelaku berjumlah 2 orang menawari korban permen, namun korban menolak dan berteriak minta tolong. Di tempat lain, percobaan penculikan juga menimpa seorang anak sekolah dasar di Kecamatan Margarejo di Kabupaten Pati. Pelaku mengiming-iming korban dengan uang sebesar Rp200.000 agar mengikuti para pelaku. Ali Mustafiri melaporkan dari Kabupaten Demak.
Ya, karena termakan berita hoaks penculikan anak, warga desa Teguhan di Grobogan ramai-ramai mengejar orang asing yang sedang berkunjung ke desa. Beruntung, tamu desa itu lolos sehingga tidak menjadi sasaran aksi massa. Warga desa Teguhan di Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, nyaris termakan berita hoaks penculikan anak. Mereka mengejar rombongan orang bermobil saat masuk ke desa mereka. Warga curiga karena wajah satu orang dalam rombongan mirip wajah penculik yang tersebar di media sosial. Warga makin yakin karena mobil malah melaju kencang saat digedor warga. Kalau penjual kalender tidak masuk ke rumah dan warga curiga lagi ada kabar kayak gini penculikan anak. Lah salah satu yang turun itu disamakan sama foto-foto di dunia medsos, kok hampir sama. Saya langsung tanya warga gimana tadi, ceritanya kayak gitu, terus aku ngejar mobil tak kejar sama anak-anak, saya gedor-gedor 2 kali, ndak bukakan pintu, turun pun ndak. Lah pikir saya, kalau ini orang baik-baik, etikat baik, otomatis bukakan pintu dan turun. Polisi mendatangi desa Teguhan Rabu siang. Polisi memastikan pria dalam rombongan yang mobilnya dikejar warga bukan pelaku penculikan. Sebelumnya beredar sejumlah foto orang yang dinarasikan sebagai penculik. Penyebar foto terduga penculikan ini sebelumnya sudah ditangani kepolisian Resor Blitar pada tahun 2018 lalu. Dari penyelidikan yang kami dalami, bahwasanya foto yang sempat viral di Desa Teguhan ini merupakan hasil screenshot dari media elektronik yang sudah beredar pada tahun 2018 dan lokasinya bukan di wilayah Desa Teguhan. Polisi imbau warga untuk tidak termakan informasi hoaks melalui media sosial. Warga diminta untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak berwajib sebelum main hakim sendiri. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, komplotan pelaku ganjal anjungan tunai mandiri atau ATM babak belur dihakimi warga di kawasan Stasiun Pemalang, Kabupaten Pemalang. Komplotan asal Palembang, Sumatera Selatan ini telah malang melintang di wilayah Jawa Tengah. Dua kawanan pelaku ganjal anjungan tunai mandiri atau ATM H dan R asal Palembang, Sumatera Selatan terkapar di jalan di kawasan Stasiun Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dari video amatir warga, kedua pelaku dihakimi lantaran gerak-gerik mereka mencurigakan saat berada di gerai ATM BRI. Namun 2 pelaku lain berhasil lolos. Beruntung kedua pelaku selamat setelah diamankan petugas keamanan bank lalu diserahkan kepada pihak kepolisian. Komplotan asal Palembang ini tercatat sudah malang melintang di wilayah Jawa Tengah. Modus yang mereka lakukan adalah menutup lubang uang ATM dengan mika yang sudah disamarkan mirip lubang tempat keluar uang pada mesin ATM. Ketika nasabah bingung karena uang tak kunjung keluar saat menarik dari ATM, pelaku pura-pura menawarkan bantuan. Namun tawaran itu hanyalah modus belaka agar korban segera meninggalkan gerai ATM. Saat korban pergi, mereka langsung melepas mika dan mengambil uang yang tertahan di lubang ATM. Nah, mereka melancarkan aksinya dengan mengambil atau menarik alat pengganjal yang telah dipasang, kemudian mengambil uangnya berikut dengan ATM. Dan ada ATM yang PIN-nya ini mereka sudah ketahui. Nah, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai hasil kejahatan, mika penutup lubang ATM, obeng, dan sepeda motor pelaku. Polisi juga masih memburu kedua pelaku yang lolos dari aksi massa. Kedua pelaku terancam penjara 7 tahun sesuai pasal 363 KUHP tentang pencurian. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Dua kawanan pencuri sepeda motor dengan sasaran tempat ibadah dibekuk polisi. Kedua pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena melawan saat ditangkap. Penangkapan salah satu pelaku mendapatkan perlawanan. Pelaku bernama Abdul Ayis memberontak saat dibekuk di Desa Wedusan, Kabupaten Pati. Selain mengamankan Abdul Ayis, petugas juga mengamankan rekannya yang bernama Rosidin alias Tigor warga Kabupaten Kendal. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki kedua pelaku karena keduanya sudah 4 kali menjadi residivis dengan kasus yang sama. Komplotan ini selalu mengincar sepeda motor yang terparkir di tempat-tempat ibadah. Mereka memanfaatkan waktu saat warga atau korban tengah khusyuk beribadah sehingga para pelaku leluasa menjalankan aksinya.
bermotor ini merupakan LP pertama dengan Randu, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sekitar jam 18.00. Jadi ini mereka mengambil momen pada saat masyarakat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ya, kejahatan yang dilakukan kelompok usia remaja di Kota Semarang kian mengkhawatirkan. Kali ini mereka menyerang dan merampas ponsel 2 karyawan sebuah tempat pencucian mobil di Semarang Barat. Dalam rekaman CCTV di tempat pencucian mobil di Jalan WR Supratman, Semarang Barat, ini terlihat gerombolan pelaku tiba-tiba masuk dan menyerang 2 orang karyawan. Mereka merampas ponsel milik korban. Di antara pelaku terlihat juga pelaku perempuan. 2 korban merupakan karyawan tempat cuci mobil. Kedua korban baru pulang untuk menyetor uang dari tempat pencucian mobil lainnya. Mereka dipaksa gerombolan remaja untuk berhenti, namun keduanya kabur dan berusaha sembunyi di tempat pencucian mobil. Ya, artinya tipe korban itu yang orang saya, karyawan saya dari perjalanan dari Dingin dulu, cucian sini. Nah, pas di pasar BK dipepet pelakunya 6 orang, disuruh minggir stop. Nah, karena tidak kenal, akhirnya kan tidak mau stop. Nah, langsung masuk ke sini, yang korban masuk ke sini, langsung dari 6 orang itu stop, langsung ngebukin, terus diserang dan juga diambil HP doang. Awalnya lagi naik motor atau gimana kalau korbannya? Awalnya naik motor dari cucian sana, Dingin dulu. Cuciannya memang mau ke sini, pas di pasar BK sana di PP, suruh minggir. Emang tidurnya di sini juga ya sehari-hari? Enggak, tidurnya di sana. Cuma